Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, ibu, jamaah pengawasan pendidikan Widodo, syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula lan panjenengan sedaya kaliyan Gusti Allah pasipun paring nikmat panjang umur, tetap iman dan Islam, ugi sehat wal afiat. Sehingga wonten dalu menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya iki saged rawuh, saged hadir lan kempal dan Masjid Al-Ma'arif ini dalam rangka pengawasan rutin mugi-mugi mawon pengawasan ini senantiasa bermanfaat bagi kula lan panjenengan sedaya dan mugi saged istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam mugi tetep kehaturaken firman junjungan kita, panutan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, para sahabatnya, ugi sedaya pengikuti ngantos akhir zaman, dan mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya niki ora bincang dinten kiamat pikantuk syafaatipun beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun utawi iki iku fasal suci arkanul islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun ono 5. Pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Saya yakin dengan hafal di luar kepala, mulai ahli itu tempat-tempat pengawasan itu biasanya enten amalan rukun Islam. Tapi rukun Islam itu ono 5, suci, mojo syahadat. Ini tinggal menjelaskan nopo maksud daripada rukun Islam ingkang gangsal. Ini pun jelasaken lebih terperinci. Rukun Islam niku enten gangsal. Niku kula panjenengan sebagai umat Islam yang ingkang menganut agama Islam, maka gangsal ini harus kita kerjakan karena rukun itu sami kali soko cagak, ibarat sebuah bangunan. Rukun ini nyonggo bangunan nek rukune utawa soko ini rapuh saged bangunane saged roboh ambruk. Rupane syahadatu an
nekseni utawa ngeyakinaken syahadat ai tayak kuno ngeyakinaken an insulid kelakuan iku la ilaha orang ono pengiran kang wajib den sembah kelawan hak iku wujud illallahu kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Jadi yang pertama, rukun Islam itu meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bahkan untuk mereka yang asalnya non-muslim ketika akan menjadi mu'alaf masuk ke dalam agama Islam, maka syarat yang paling utama ini dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini sambil diyakini di dalam hati. Di lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatinya meyakini, menerjemahkan. Terus bukan cuma sekedar ucapan lisan Allah. Makanya dia bukan paham artinya, mungkin harus diterjemahkan. Jadi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tidak pancen bukan terus artinya dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang pertama namanya syahadatul tauhid. Nomor kali itu syahadatul rasul. Syahadat tauhid itu wa asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kita kudu yakin, seyakin-yakinnya bahwa enten pangeran yang harus kita sembah kecuali Allah. Dulu zaman Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, dan itu dikisahkan dari Al-Quran. Di saat mencari pertama sembunyi itu dianggap pengiran. Begitu sembunyi suruh pengiran kok bilang itu pengiran. Nanti ketika melihat rembulan dianggap itu pengiran. Ketika rembulan hilang, masuk pengiran kok hilang. Itu kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Jadi sering rembulan, maka berhala, maka malam itu bukan Tuhan yang boleh disembah. Jadi Tuhan yang wajib kita sembah dengan sebenar-benarnya itu hanya Allah. Itu maksud kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini harus selalu tertanam dalam hati sanubari keluarganya. Di samping kita memperbanyak membacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi isi kalimat itu harus tertanam di dalam hati sanubari. Makanya Nabi Dawud, jadidu imanaku bila ilaha illallah, perbaikilah imanmu
dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dunia ini arep pecah, arep mati, terakhir yang diucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, orang itu dijamin masuk surga. Makanya yang bagian sekarang itu disunahkan, dianjurkan untuk ditalkin. Talkin itu diajar. Lakinu mau takum la ilaha illallah. Ajarono wong hang arep mati, wong hang sekarat itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini nunggu yang tadi pecah itu, jadi si yang ingkang pada pecah itu diajari baca kalimat la ilaha, pelan-pelan la ilaha. Begitu tiang dikumpul sakit muni la ilaha illallah, maka kau terus aja ngomong mari di sini, supaya itu akhir dari kalimat yang diucapkan. Seandainya si tiang itu kok ngomong malih itu nih, maka kita dianjurkan untuk nalkin malih, ngajari malih sampai bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Niki ketinggalannya sepele, yo mosok, mosok, la ilaha. Ketinggalannya sepele, tapi kan tidak semua orang yang akan meninggal mengucapkan la ilaha. Makanya semoga pulau panjenengan sedaya ini akhir hayat, kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah. Tinggal sepele, kalau gampang, ya kemarin tadi gampang la ilaha illallah, tapi menjelang mati itu tidak semua orang. Tenang, sebagian ulama itu mendakwakan Allah, Allah, Allah. Itu yang terdasar, walaupun sebagian kelompok itu menyangkal ini. Hadisnya cuma benar la ilaha illallah. Tapi kenapa ulama ini berpendapat cukup Allah, Allah? Karena dikhawatirkan kata la ilaha illallah itu kan panjang, kan dikhawatirkan pas mocok la ilaha turun illallah terus mati. Jadi padahal makna la ilaha itu tidak ada Tuhan, mestinya harus ada illallah. Jadi ada mocok la ilaha terus mati kan sama dengan tidak mengakui adanya Tuhan. Ya berarti nopo nek boten mengakui ada Tuhan. Boleh kan nopo? Ateis. Ateis atau bahasa gampang apa? PKI kan tidak mengakui Tuhan. Nah itu bahaya itu ibu. Makanya ada sebagian ada Allah, Allah, Allah. Tapi kadang bisa jadi la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Wa huwa muttasifun bi kulli kamalin, iki penjabaran. Wa huwa lan utawi Allah iku muttasifun datkan persifatan bi kulli kamalin kelawan saben-saben kesempurnaan. La nihayata ora katut iku maujud lahu kedue kamal. Wala ya'lamu lan ora ngawruhi ing kamal sapa illa huwa kejaba Gusti Allah. Gusti Allah niku disifati dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak ada batasnya. Yang tahu itu hanya Allah. Di kesempurnaan yang tidak ada batasnya itu hanya Allah, dan yang tahu hanya Allah sendiri. Di mana batasnya?
Ya, kita manusia kan serba terbatas. Ya. Allah itu ada sifat sempurna yang tidak terbatas. Wa munazzahun lan den suciaken an kulli naqsin saking saben-saben sifat sudo. Allah tidak punya sifat kekurangan. Betul kurang itu sama. Maha sempurna, tidak ada kekurangan. Itu kali malu seperti itu banyak kekurangan. Wa munfaridun lan datkan ijen bil mulki kelawan ngerakoni wa tadbir lan ngatur. Hanya Allah yang memiliki alam semesta. Jadi masih Allah itu ada makhluk. Apapun selain Allah itu makhluk ciptaan Allah. Hanya sendirian Allah yang memiliki. Dan hanya Allah yang mengatur. Bukan yang lain. Sehingga hangan cari. Dan Allah dibutuh konco. Dan memang harus satu Allah itu. Tidak boleh lebih dari satu. Makanya kalau Allah itu lebih dari satu, hancur alam semesta itu. Dulu ini hancur. Hangatur itu lebih dari satu. Umpama misalnya, ini ada dua penguasa yang mengatur alam itu. Yang satu menghendaki srengenge metu toko wetan. Tuhan yang satunya tidak setuju. Ojo toko wetan, metu toko kulon bae. Kira-kira tokaran kan? Oh, kalau pengira tokaran tidak mungkin. Andai kan disangka lo, kan bisa kompromi. Lo, mosok pengira kok kompromi berarti tidak punya sifat kuasa penuh. Allah itu kudrah, punya sifat kuasa penuh. Jadi tidak mungkin. Pokoknya andai kan ada lebih dari satu Tuhan yang mengatur alam ini, maka akan hancur. Jadi harus satu bukan karena sedikit, bukan. Ya memang harus satu gitu, supaya mempunyai kekuasaan penuh sehingga bisa mengatur sesuai dengan kehendaknya. Wahidun zatkan siji fi dzatihi ing dalam dzati Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah wa af'alihi lan pira-pira tumindae Gusti Allah. Zatnya Allah itu satu, bukan karena sedikit, ya. Sifat-sifatnya Allah juga demikian. Satu yang dimaksud tidak ada orang yang mempunyai sifat seperti Allah. Apa yang Allah kerjakan, ya hanya Allah yang bisa melakukan kekuasaan penuh. Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi atau menemani boleh. Memang harus satu-satunya penguasa. Wa anna Muhammadan ibna Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hasim ibni Abdi Manaf, itu contoh silsilah Kanjeng Nabi Muhammad itu bin Abdillah. Bapak Kanjeng Nabi itu namanya Abdullah, tapi beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Hanya kita sebut kandungan itu Romone Abdullah itu sambil meninggal dunia. Jadi lahir itu Kanjeng Nabi sudah dalam keadaan yatim. Jadi ibu dengan marah umur 5 tahun atau ibunya wafat. Akhirnya dilawati kali kaki Abdul Muttalib. Beberapa tahun kaki meninggal. Macam dilawat kali pamannya Abu Thalib. Jadi kali bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib.
Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Silsilah iku Rasulullah dadi utusane Allah. Wahtalafalan persulayan, jadi perbedaan pendapat sapa al ulama fi bi'satin nabi ing dalam utusan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati marang malaikat. Apakah kanjeng Nabi itu juga diutus kepada para malaikat selain dumateng manungsa? Ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Wajasamal Halimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'usan ilaihi. Menurut Imam Halimi, Imam Baihaqi, Nabi tidak diutus kepada para malaikat. Tapi Imam Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki mereka berpendapat bahwa Nabi juga diutus terhadap para malaikat. Ini bukan diutus dumateng manungsa mawon, Nabi juga diutus dumateng para malaikat. Bahkan beliau juga diutus dumateng para nabi-nabi mulai Nabi Adam. Begitu juga umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad. Itulah kan disebut dawuh nopo kafah. Nah, itu diutus dumateng sedaya makhluk. Bahkan ada yang berpendapat diutus dumateng para hayawan, benda-benda mati, waktu, kerikil, kayu, pohon-pohonan. Itu kan Nabi diutus pada mereka. Jadi bukan cuma kita manusia mawon, meliputi jin, malaikat, hayawan, benda-benda mati. Karena pada hakikatnya benda mati itu sebetulnya dan hanya kita mahu ngerti bahasa Indonesia. Itu semua bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semua makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, ya, betul cuma manusia tok, namanya makhluk itu sebuah ciptaan Allah, itu bertasbih kepada Allah sesuai dengan bahasa mereka. Hanya kita itu betul ngerti ya, tasbih mereka itu dengan bahasa kayak apa kita betul ngerti. Makanya ojo berbuat zalim dumateng makhluk Allah selain menungso termasuk tidak masuk bodoh-bodohan, pohon-pohonan. Kadang kita ini tangan kita itu suka jahil, melapa-melapa dan godong kok dipetik, panggil, ditugel atau diketok dan nah ini kalau tidak ada gunanya jangan. Nah enten gunanya betul apa-apa. Memang itu dimanfaatkan untuk kita, semua untuk manusia. Karena memang ada manfaatnya. Misalnya godong gedang itu, kalau bisa kan ketika kita nggak melakukan ini belasan, nggak melakukan sari sumping kan butuh itu. Mau sih. Dan ikuti benar dan guna. Tapi ya harus milik kita sendiri, ya. Kalau milik orang lain ya butuh apa kira-kira? Kudu izin. Kudu izin keren ada. Kadang-kadang semua ketok tanpa izin pada yang punya. Ya, secara fikih jelas tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya itu. Namanya nopo, dan colok. Sering terjadi katanya. Kalau itu nggak ada tanduran kelor, ada sengaja nandur, ya pada pajak kan kelor itu, disakti kan ada. Ayo kalau nandur,
Jadi berapa hari sekali nih supaya wudhu dulu bisa. Tapi yang saat ini jadi tuh lewat itu orang-orang bener betul izin ya. Kata gak ketiak ya kan, betul pamit kan, orang-orang bener. Ya kan tidak mau bolak ya. Jadi hal-hal yang sekiranya tidak benar menurut syariat ya, pasti satu itu orang. Jadi itu jadi di tangan kita itu dan godong lopan di libat itu nyawil dan disuwek, dipetik dan ada di mana gunanya itu memutus tasbih mereka itu tasbih. Itu Nabi Muhammad diutus ke seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Nah, itulah penjabaran daripada maknanya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan utusan Allah. Kalau dikosok al-Bajuri, Imam al-Bajuri, waktu dzakara dan teman-teman nuturakan sopot ba'duhum setengah ulama. Anna min tamamin imani studi iku setengah saking sempurna iman ayat tadi tak utawinya toni kotakan sopa al-insan menungso nekotakan anna studi kelakuan ulam dia citame orang kumpul fi ahadin ing dalam bong suwiji binal mahasini saking piro-piro kebagusan atau piro tingkat dohir wal batinatilakan batin apa misluma umpamane suci-wici istama akan kumpul apa mafihi indal kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama tahu bahwa sebagian dari kesempurnaan iman yaitu seseorang ingkang meyakini bahwa tidak ada siapapun yang sempurna memiliki kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan lahiriah maupun batiniah seperti yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten tiyang ingkang kaya Kanjeng Nabi. Kita harus punya keyakinan bahwa siapapun boten Kanjeng Nabi Abdul Khalqi, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan dari siapa. Nabi Adam itu lawan. Nah, kita sering mendengar ketika ngawini menikahi Siti Hawa, itu makanya membaca selawat Jumatan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi teteh wujud. Nabi Adam mahare di saat menikahi Siti Hawa itu maca selawat Jumatan Kanjeng Nabi. Bahkan derajat Kanjeng Nabi bisa mengalahkan malaikat Jibril misalnya. Ketika Isra Mi'raj pas munggah itu begitu kita Sidratul Muntaha, mulai awal dikawal kali malaikat Jibril, mulai itu di Mekah ke Palestina, Masjid Aqsa, munggah langit pertama sampai ke 7 munggah Sidratul kan dikawal malaikat Jibril. Begitu tuh di Sidratul Muntaha munggah, malaikat Jibril pun terus minta maaf, tidak bisa menemani, tidak berani, karena itu bukan makomnya. Nah, ini menangikan Nabi bisa mengalahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril merasa ini duduk makom pulau, ini hanya panjenengan yang bisa terus sampai menghadap jumatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulau makomnya hanya sampai di sini. Nah, Kanjeng Nabi sempat memaksa kan Jibril usul mulai awal, mulai ke Mekah, Masjidil Aqsa,
tembus langit sampai 7 sampai sini. Sampai kan kancani terus, putar ayo pulau di kancani terus ngoten. Kalau betul dewek kan boten kanjeng Nabi, ini sudah bukan makom saya. Ayo dipaksa pun tayo dari Jibril, pulau kadung selangkah mawon menuju ke tempat yang bukan makam saya. Obong ya awak pulau ini. Dicoba akhirnya karena dipaksa dicoba satu langkah bener. Pada Jibril awaknya terbakar sampai mengecil sampai bagaimana pret bener. Alit bener. Jadi baru menyadari ternyata memang Jibril itu makomnya hanya sampai di sini. Akhirnya Nabi menyampaikan sampai ke Mustafa, bukan sampai akhirnya ke panggilan siapa. Dan itu betulnya bahwa derajat kanjeng Nabi melebihi malaikat Jibril. Abdul Khalqi, manusia yang bukan manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Kita bersyukur, kita itu dari umat kanjeng Nabi bersyukur. Kanjeng Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia, termasuk pimpinan para nabi dan rasul. Kita sebagai umat itu termasuk umat yang terbaik daripada umat-umat para nabi sebelumnya. Jika Allah dahulu dengan Al-Quran itu untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Oleh dilem kan Islam. Kalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Dan kita bersyukur. Besok ketika masuk surga itu akan kita dirumi. Yang pertama kali masuk. Nah itu umat yang ada di kita. Nah umat yang lain kali kita ya lebih dahulu masuk surga daripada umat mereka. Kita harus punya keyakinan bahwa hanya Nabi Muhammad yang mempunyai kebaikan-kebaikan baik lahiriah maupun batiniah, dan tidak ada seorang pun yang benar. Wasaniha dan utawi kaping pendune khamsah rukun Islam nomor kali iku iqamus sholati jumenengaken sholat. Rukun Islam yang kedua setelah kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang kedua adalah mendirikan sholat. Dilakukan adalah iqamah, aqama yuqimu iqamah itu sholat, iqamus sholat. Jadi ini pancen berbeda artinya ketika memakai misalnya fi'lun atau amalun, itu berusaha. Sholat itu iqamah itu sholat, mendirikan sholat. Nah, ini ulama banyak ingin mengartikan. Di antaranya misalnya dimaksud mendirikan sholat itu ya sholat itu aja terus tanpa henti gitu. Itu maksud iqamatu sholat. Nek cuma dalam fi'lun atau amalun mengerjakan sholat, mungkin 1 kali 2 kali sudah dikatakan mengerjakan sholat. Tapi lafadznya baru dalam amal atau fi'lun, tapi iqamatu sholat, mendirikan sholat. Dia harus terus. Selama akal nikitasi waras dan menusoli ibu lanjutkan, selama akal lagi waras wajib sholat. Jadi maka untuk sholat itu cuma kali ya, kayak ada untuk sholat, ada sholat. Untuk sholat bukan pertama paling lupa. Nomor kali keturun. Ini diukur sholat. Jadi kadang lupa, lali misalnya yang sebenarnya betul dosa, tapi tetap wajib dikontrol. Kan keturun, ada. Itu tangi. Oh, kita waktu dia wajib dikontrol. Nah,
Ada yang tidak wajib sholat itu, yaitu akalnya harus rusak. Gitu itu. Yang edan majnun benar. Itu bukan wajib sholat, bahkan semua kewajiban agama Islam bukan wajib nopo-nopo. Wajib Ramadan yang wajib poso, enak bukan kira-kira. Jadi selama akal masih waras, dan wajib sholat. Sakit tetap wajib sholat. Ibadah lugu, ibadah lugu piring, ibadah lugu piring ambil berubah. Ibadah nopo-nopo isyarat dengan mata dia sih bisa isyarat kata-kata hati. Semua dibayangkan dalam hati. Bekerja nopo-nopo, maka hatinya tak boleh. Maka sembahyang mulai Fatihah, takbiratul ihram itu sampai salam itu dibatin. Karena memang mampu nih kadung akhir sing berfungsi bisa loh. Jadi wayai dibungkus kayak apa? Tidak ada alasan sakit buat sholat itu buat enten. Ada kita itu kan ya, guru gerges mawon perai sholat, kesel mawon perai sholat, kesandung luka mawon perai sholat, sidik-sidik perai sholat. Jadi sakit bagaimanapun tetap wajib sholat selama akal itu masih waras. Lalu akal itu rusak, waras baru itu wajib sholat. Jadi orang Islam harus sholat, harus berarti. Ente buatan buat Islam buat sholat. Hah? Kakak. Alasan mau harus. Sholat wa'ibaduddin, faman aqomah faqad aqobaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama Islam. Tiang itu kan soko ibarat bangunan, jadi bukan kalau tiang kalau soko. Bangunan kadang silono soko itu ambruk sedaya. Itu soko ini itu tegak. Itu sholat. Karena siapa yang menunaikan sholat, maka sama dengan menegakkan agama. Tapi nek boten gelem sholat itu sama dengan menghancurkan agama Islam. Wahia lan utawi sholat iku afdhalul ibadati. Luwih utamane pira-pira ibadah al-badaniyati kang bangsa badan al-dhahirati kang dhahir lahir. Jadi sholat itu ibadah badaniyah dhahirah yang paling utama. Wa ba'daha as-shaum. Setelah sholat baru puasa. Yang pertama sholat. Setelah puasa sunnah haji. Setelah haji sunnah zakat tunduli zakat. Itu cara urut tadi. Jadi ibadah badaniyah itu berarti ibadah yang berhubungan dengan badan. Sholat itu kan badaniyah karena ada gerakan-gerakan. Mulai takbiratul ihram, mengangkat tangan, rukuk, mungkruk, i'tidal, jejak malih, sujud, gerak malih, ini gerakan-gerakan. Nah, sholat itu pengertiannya kan aqwalun wa af'alun dan muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitasbih. Sholat itu ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang diawali dengan membaca takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat ibadah badannya. Ibadah itu gerak, termasuk dan akwal, ucapan-ucapan. Makanya itu namanya rukun kauli. Sholat itu rukun kauli, enten rukun fi'li. Rukun kauli rukun bangsa pengucap.
Artinya harus diucapkan. Nopo takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun kauli, ya, harus diucapkan. Boten asal dibatin, boten. Takbiratul ihram kok mingkem misalnya, loh kok boten muni Pak wacane jero ati tidak bisa. Karena rukun kauli harus diucapkan. Allahu Akbar. Bisa. Sampai rekap. Oh, oke. Ada pertanyaan betul. Belum nanti juga ada barang nanti sisa waktu. Barang pertanyaan. Kami ada. Berarti kurang aja. Ada gimana? Kodok niku lebih cepat lebih baik. Misalnya subuh jika keturun sehingga tidak sholat sampai habis waktunya, maka lebih cepat lebih baik. Ojo ngenteni subuh mandi. Ngoten, yo kadung ana opor ngenteni subuh mandi kae suke ngoten. Aku sing ana opor. Jadi tidak berarti subuh dulu dipotong di waktu subuh zuhur dipotong. Nah, jadi lebih cepat lebih baik. Jadi subuh keturun jam itu pagi lah dari waktu ini tak sudah seketika itu pun dipotong. Coba tadi subuh kayak subuh sebenarnya. Supaya lebih cepat baik. Yang lain, boleh. Waktu sholat itu tidak tunggu waktu sama subuh, tidak tunggu apa nanti subuh tidak usah apa langsung siangnya langsung subuh. Tunggu waktu kapan maksudnya dengan? Apa jam? Boten. Jadi sholat qadha itu jam berapapun. Mungkin panjenengan apa aja juga ada waktu-waktu yang harus sholat itu. Itu betul apa-apa. Qadha itu kapanpun. Pokoknya ini mau lebih cepat lebih baik. Tidak seperti ikut kaisok. Nah kemarin bukan karena umur tidak ada yang tahu. Terus segera. Itu asal negatif ini asal boten sembahyang. Ya, terus maghrib. Asalnya boten sholat. Lali turun misalnya ini sampai maghrib. Setelah sholat maghrib langsung dipotong asar. Ya, sekarang ini tidak harus menunggu waktu sholat yang ketinggalan, betul. Contohnya subuh tidak harus menunggu subuh berikutnya. Asar tidak harus menunggu asar kayak subuh, betul. Itu oke, waktu sholat maghrib terus langsung potong asar yang ketinggalan dulu. Kedua, jadi yang kedua itu utuh. Utuh itu betul dosa. Betul dosa itu betul dosa. Itu sholat meninggalkan sholat karena kebetulan itu betul dosa. Berbeda dengan sengaja, gitu. Sengaja betul sholat itu dosa. Bukan pada kebetulan bahwa lalu ada udur sholat itu kebetulan bahwa lalu. Jika itu sengaja itu dosa. Bahkan dengan penjelasan yang ikan sengaja meninggalkan satu kali sholat sengaja itu tidak bisa diganti sholat sepanjang masa. Apa? Betul, karena asal 4 rakaat, kotor ya 4 rakaat, sesuai dengan jumlah rakaat. Oke, enggak? Dari mana subuh itu hilang adan. Ini ada itu terus buatan kami yang dia buatan sekolah buatan kami terus malah ketika malah jadi itu makanya kadung wis krungu suarane adzan itu ya segera bangun wis soalnya nek misalnya awas itu berarti setan itu uyume setan
Mripate terus duwe setan. Dadi wis kaget tenan, ngoten lho. Kadung rumangsa kok males, kok makin ngantuk, niku yakinlah niku setan. Makanya kudu dimusuhi setan. Kurang ajar setan. Wis berjika wis ngoten. Rawon itu ono ngoten nggih. Aja berlarut-larut nuruti ini. Berarti niku wis tuyu ya. Setan. Ya, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.